Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang pertama marilah kita panjatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita waktu dan kesehatan. Karena apabila kita melihat di sekitar kita di luar sana, banyak orang yang diberikan kesehatan, banyak orang yang diberikan waktu luang, akan tetapi mereka tidak bisa menangkan dirinya untuk beribadah. Maka kita harus boleh untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berkah kesehatan dan kesehatan. Yang kedua lainnya, selawat dan salam tak lupa kita berikan kepada Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa hadis Islam dari zaman jahiliyah yang menuju Islam yang seperti yang kita katakan. Kemudian yang ketiga kalinya, tak lupa khotib mempersiapkan di khotib pribadi dan kemudian pada sama sekalian untuk selalu meningkatkan iman dan takwallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik perkara adalah iman. Karena dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 26 berbunyi, wa asa an ta'lamu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu mengerti sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui tentang kamu, kita mengetahui. Pada dasarnya kita hidup di dunia ini pasti sudah memiliki keresahan, tapi kita sudah memiliki apa yang harus kita hadapi ke depan. Akan tetapi terkadang setelah kita melewati apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita lakukan, terkadang tidak segala ada sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada yang jelas dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan terkadang apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai itu belum tentu baik bagi kita. Tetapi sebenarnya terkadang hal ataupun suatu peristiwa yang mungkin kita tidak suka, akan tetapi itu baik bagi kita. Maka dari itu takutnya kita selalu berlapan dada dalam segala peristiwa atau segala sesuatu yang kita hadapi. Karena sudah kami mengetahui di sini kami ingin menyampaikan pesan-pesan pada bagaimana kita menyikapi suatu peristiwa berupa musibah, cobaan atau ujian yang kita hadapi. Yang mana terkadang tidak selalu jalan atau tidak jalan sesuai dengan yang kita hadapi. Yang pertama, bahwasanya suatu peristiwa berupa musibah, ujian atau cobaan yang kita hadapi tidak pasti adalah jalan dengan kehidupan yang akan kita hadapi. Maka bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang kita hadapi dan salah. Kehidupan yang abadi untuk seorang muslim adalah kehidupan yang ada. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 62,
baik itu perubahan musibah atau bahkan baik itu yang menimpa kita berupa kebahagiaan. Nah, bagaimana cara kita untuk selalu ingat bahwasanya peristiwa itu bisa menjadikan kita untuk selalu meningkatkan keimanan kalau kita dalam belajar Allah Subhanahu wa taala. Yang mana umat Islam ini sudah pasti yang kehidupan yang dekat adalah kehidupan beragama. Kemudian yang kedua, bahwasanya suatu peristiwa atau musibah bencana ujian yang kita hadapi, yaitu untuk meningkat atau mengetahui bagaimana kita menyikapi sesuatu itu. Apakah kita termasuk orang yang termasuk dari orang-orang yang bersabar, atau benar kita kebalikannya juga bersabar, atau bahkan kita aman. Allah berfirman dalam Al-Quran ayat 31 yang ini pada keluar dan mengatakan anak menjadi nabiku wasabidin anak berdua. Yang sebelumnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjaya dan bersabar di antara kami, karena agar kami menyatakan bahwa baik sebelumnya dan kemudian yang ketiga, bahwasanya suatu peristiwa musibah bencana atau beban yang kita hadapi tidak lain adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita. Ketika kita sudah selesai atau berhasil menghadapi suatu ujian, maka Allah akan mengangkat derajat kita dan kita bisa mengambil ibrah dari peristiwa yang kita hadapi. Semua peristiwa yang kita hadapi, baik dalam buruk dalam baik, pasti itu akan mendapatkan, pasti ada ibrah. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Allah yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berupa musibah berupa ujian adalah suatu pelajaran yang hebat untuk setiap diri kita melakukan perbaikan diri, untuk muhasabah dan bersegera kembali kepada jalan Allah yang benar. Allah berfirman dalam surat Sajdah ayat 21 yang berbunyi, "Wala nuziqannahum minal adzabil akbar minal adzabil akbari ma'allahum yasbirun." Yang artinya, dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali kepada benar. Bahwasanya setiap peristiwa yang kita hadapi atau segala hal ujian berat kembali lagi dalam muhasabah diri kita. Demikian 4 nasihat penting yang bagi kita semua untuk dapat meraih kemuliaan dan keagungan dari setiap peristiwa kehidupan yang kita hadapi. Maka persiapkan diri untuk segala hal yang ada di dalam hidup kita adalah perisai untuk kita kuat dan tegar dalam menghadapi setiap kemungkinan musibah yang kita hadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan hati kita setiap kita mendapatkan musibah berupa maut yang Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika Allah yang pasti adalah bahwasanya setelah kesulitan akan datang kebaikan, setelah keburukan akan datang kebaikan, dan setelah musibah akan datang kebahagiaan. Demikianlah
suatu takdir kehidupan yang harus kita kenali lebih jauh agar kehidupan kita selalu bersinar, selalu bercahaya dan selalu bahagia bersenyum ketika kita menghadapi segala masalah yang kita hadapi. Di dalam Al-Quran berfirman, dalam surat Al-Insyirah ayat kelima, "Inna ma'al usri." Artinya karena sesungguhnya setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sama seperti Islam Allah, demikian korban yang bisa kami berikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita pahala yang terbaik di dalam hidupnya, menertibkan musibah kehidupan dalam dan menertibkan musibah baik dan buruk atau buruk. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengganti yang terbaik dari apa yang telah dialami dan yang terpisah dari kehidupan seorang hamba. Amin. Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana ra'ufur rahim. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi